Saya Sinau, Cak. Suwun Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Si Engineer, masih bersama saya Triyono Kiswo. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau request dari teman kita Sobat Engineer tentang perbedaan antara surface stroke dan surface high speed. Apa sih perbedaannya? Teman kita itu bertanya di IG ya. Langsung saja kita bahas. Oke, kita bahas. Yang pertama, untuk surface stroke menentukan toolpath. Jenis toolpathnya dia di awal. Di sini ada paralel, radial, project, flowline, contour, race mill, pocket, dan plank. Untuk kasus seperti ini atau profil part yang kita kerjakan bentuknya seperti ini, saya sarankan menggunakan surface stroke pocket ya. Surface stroke pocket. Kemudian untuk surface high speed, pemilihan jenis toolpathnya itu setelah masuk parameter. Jadi setelah kita masuk parameter baru disuguhkan dengan toolpath tipenya. Di sini mau roughing atau finishing. Ada roughing dan finishing. Race mill masuk ke roughing. Kemudian yang kedua adalah geometri. Geometri di sini toolpath surface selection-nya untuk surface stroke itu hanya ada drive surface, cek surface-nya nggak aktif, dan harus menggunakan containment atau boundary. Dia meminta containment untuk surface stroke pocket ya. Karena buat perbandingan dengan high speed, jadi saya pilih surface stroke pocket. Karena jenis pekerjaannya seperti ini, jadi yang tepat untuk perbandingan yaitu surface stroke pocket dengan surface high speed. Itu drive surface aktif, cek surface-nya nggak aktif, containment harus ada. Sedangkan untuk surface high speed di sini aktif semua. Drive surface ada, cek surface aktif, containment juga mau pakai mau tidak bisa. Ini kebetulan pakai untuk yang di bawah ini. Yang di bawah ini saya misalnya nggak pakai ya. Ini saya rubah. Yang saya rubah. Ini yang saya rubah untuk tidak pakai saya hapus. Di sini 0, saya oke, kemudian region. Kita tunggu. Dia tetap bisa membuat toolpath-nya. Dia tetap bisa membuat toolpath-nya. Walaupun containment-nya tidak ada atau boundary-nya tidak ada. Kemudian untuk parameter, kita masuk ke parameter. Untuk parameter surface stroke pocket ini ada 4 parameter. Yang pertama toolpath parameter, yang kedua surface parameter, yang ketiga rock parameter, kemudian pocket parameter. Ada 4 pilihan parameter ya. Kemudian di high speed. Di high speed ini ada toolpath tipe, tool, holder, cut parameter, transisi, tip shallow, linking parameter, sama arch filter atau tolerance. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini untuk parameter, tool parameter untuk surface stroke.
di sini hanya untuk memilih tool. Di sini hanya untuk memilih tool. Kemudian untuk di Hexbit di sini ada yang pertama toolpad tipe, rocking finishing, tool sama, dan dia ada tambahan holder. Ini yang istimewa menurut saya. Karena kenapa istimewa? Karena holder ini berfungsi untuk menerapkan collision check. Di sini ada menu collision check. Di sini ada merah-merah ini ya, tanda merah-merah ini adalah tanda collision check terhadap part yang akan kita kerjakan. Jadi untuk mengerjakan part yang profilnya rumit, saya sarankan menggunakan ini. Aktifkan menu collision check ini. Kemudian surface rock pocket untuk surface parameter di sini untuk mengatur clearance. Yang pertama di sini untuk mengatur clearance, retract sama feed plan. Feed plan itu sebelum kita makan dia berarti 2 mili sebelum kita mulai makan. Karena ini menggunakan incremental. Kemudian sebelahnya di sini ada stock to live. Stock to live on drive yang ini hubungannya dengan geometri. Tadi yang geometri kita pilih kan hanya ada drive. Dan di sini pengaturannya hanya satu. Jadi stok untuk ke samping dan ke bawah hanya satu, pengaturannya 0,3. Dan stock to live on check-nya tidak aktif. Sedangkan di Hexbit di sini untuk stock to live-nya ada wall sama floor. Ada wall sama floor. Untuk wall berarti dinding, kemudian floor adalah lantai atau bawah. Itu. Kemudian tool containment. Tool containment ini berdasarkan boundary. Kenapa dia meminta boundary? Untuk membuat tool containment ini. Jadi kita bisa offset atau di tengah, ini center. Inside ini kita bisa pilih, kita masukin ke dalam berapa atau kita keluarin. Ini outside, keluarin berapa. Saya sarankan misalnya mau pakai ini, saya sarankan jangan pakai additional offset ya, pakainya total offset aja. Nanti misalnya diisi 10 berarti 10 mili, di offset 10 mili. Untuk di Hexbit surface ini sama. Untuk tool containment ini dia akan bekerja atau berimbas ketika ada boundary. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah rock parameter. Rock parameter di surface rock pocket ini paling atas di sini ada tolerance. Toleransi umumnya dia 0,02. Tapi setelah kita buka, di sini ada smoothing setting, terus line arch filtering setting. Di sini dia minta minimal 0,02. Kemudian kita aktifkan one way filtering. Ini untuk pengaturan smoothing partnya ya. Untuk di surface Hexbit, di sini kita mengaturnya di arch filter dan tolerance. Sama. Di sini refine toolpad-nya untuk pengaturan smoothing. One way filtering. Di sini misalnya 0,02. Sama. Kemudian di sini untuk Hexbit ada tambahan toolpad fillet. Jadi toolpad fillet itu radius di pojokan agar tool tidak terkesan nabrak matah-matah gitu ya. Ini fungsinya toolpad fillet. Ini tambahan di Hexbit. Kemudian lanjut di bawahnya ada pilihan cuttingnya, climb atau climbing atau konvensional. Kalau di Hexbit
sama, di sini ada climbing dan konvensional, dan ini menunya kita pilih di arah panah ini ya. Kalau di sini kan kita tombol. Oke, selanjutnya entry helix. Entry helix ini yang pertama, helix adalah pengaturannya radius, terus set clearance, set clearance, plung angle berarti angle-nya si radius itu turun, rampingnya angle-nya berapa. Kemudian direction-nya mau CV atau CCW. Kemudian feed rate-nya dia mau pakai plung rate atau feed rate, karena pengaturan tool kan ada plung rate sama feed rate. Kemudian ramping. Ini jika kita mau masuknya pakai ramping berarti dia biasanya kalau di sini itu lurus, gerakan lurus tapi ramping. Kalau yang helix ini kan radius muter, kalau yang ini lurus, zigzag. Makanya di sini ada plung zig angle-nya berapa, zag angle-nya berapa. Kemudian di sini feed rate-nya sama, bisa diatur plung rate atau feed rate. Kemudian entry option lainnya yaitu entry point. Entry point berarti kita menuju titik tertentu, startnya di mana, kita klik di situ. Kemudian di sini ada plung offset containment boundary. Ini berfungsi untuk kita memulai program si tool itu turun dari luar baru masuk ke dalam. Kemudian ligand plung entry for start hole, berarti ini jika kita ingin melakukan atau menentukan titik startnya di lubang. Sedangkan di high speed untuk itu masuknya ke transisi. Yang tadi ini entry helix masuknya ke transisi. Transisi di sini mau pakai helix sama pengaturannya atau profil ramping. Perbedaannya kalau tadi di sana ramping, di sini profil ramping. Jadi profil ramping itu dia ngikutin profil. Jadi kalau bentuknya segitiga ya dia ngikut ramping tapi bentuknya segitiga. Kalau kotak ya kotak. Segi 6 ya segi 6, segi 8 ya segi 8, tergantung profilnya. Kemudian di sini sama Z clearance, plung angle, preferred profile length di sini ada. Kemudian untuk pengaturan feed rate-nya sama, mau pakai plung rate atau feed rate. Ada di sini output 3D Art Smooth. Tambahannya di sini. Kemudian untuk plung offset containment boundary di high speed otomatis dia startnya di luar. Dia otomatis startnya di luar. Kemudian di sini cut depth. Cut depth adalah untuk menentukan dari set berapa sampai set berapa untuk area yang akan dimakan. Di sini karena saya setnya di 0, jadi dari 40 plus ke 0. Itu untuk cut depth. Kemudian cap setting. Cap setting di sini ada untuk motion. Dari keluar dari path dia mau smooth atau follow path, ngikutin path. Kemudian direct, lurus, hampir sama dengan broken. Lurus-lurus. Kemudian pilihan menu optimis cut order dia ada di sini. Di gap setting untuk surface rock pocket ya. Surface rock pocket optimis cut order ada di gap setting. Sedangkan untuk cut depth di high speed toolpath, cut depth-nya ada di steep and shallow. Di sini steep shallow-nya dia untuk menentukan Z depth-nya. Mau depth berapa dari berapa. Kemudian tadi untuk optimis cut order-nya dia ada di sini, di cut parameter. Optimis cut order. Kemudian keluarnya dia otomatis, diatur sesuai profil. Kemudian kita lanjut ke pocket parameter ya. Pocket parameter di surface rock pocket ini
Di sini adalah untuk menentukan cutting method atau metode cuttingnya, mulai dari zigzag, constant overlap, parallel spiral, clear corner, high speed, true spiral, one way, morph spiral. Saya sarankan menggunakan high speed. Kenapa high speed? Agar kita bisa mengeklik menu high speed di sini. Agar kita bisa mengaktifkan corner rounding radius agar di pojokan bisa lebih smooth, tidak terkesan nabrak. Kemudian untuk jalannya dia otomatis di checklist otomatis dari dalam keluar, inside to outside. Kemudian di sini ada step over. Step over di sini hanya satu pengaturan. Untuk di Surface Rock Pocket ini step overnya hanya satu pengaturan. Kemudian di bawah ini ada pilihan finish. Finish ini jadi sebelum kita pindah dari toolpad, misalnya dari tab 1, sebelum pindah ke berikutnya misalnya ke 05, berarti dia ada finish dulu. Spacing berarti ke sampingnya dia 1 mili. Misalnya kita bikin 5 mili juga bisa, atau berapapun silahkan. Di sini misalnya 1 mili. Ini berarti itu. Untuk Surface Rock Pocket sudah ya, sudah dibahas semua. Kemudian kita beralih ke high speed. High speed di sini untuk cut parameter tadi cutting metodenya dia clamping atau konvensional sama. Step bedanya di sini step down dia bisa diatur, misalnya dibikin 0,5, ini general, yang generalnya 0,5. Kemudian di sini ada tambahan pengaturan untuk minimal step down-nya dia bisa diatur. Mau kita kasih berapa, misalnya 0,3 atau 0,2. Sama maksimal profil step over-nya. Maksimal profil step over berarti ke sampingnya dari profil. Kemudian untuk XY step over-nya general di sini 45% atau berapa, ini ngikuti ini karena di sini ada minimal dan maksimalnya. Kalau di Surface Rock tadi hanya satu pengaturan. Kalau di sini ada batasan minimalnya berapa, misalnya 4, maksimalnya misalnya step overnya 8. Di sini ada 2 pengaturan, ada batas bawah dan batas atas. Kemudian untuk corner rounding di XSpeed ini otomatis dia muncul, otomatis dia ngisi. Kemudian untuk transisi tadi sudah ya, step shallow sudah, linking parameter. Nah, ini linking parameter untuk tadi di Surface Rock Pocket di sini kan hanya pengaturan seperti ini, clearance, retract, sama fit plan. Sedangkan di sini dia clearance plan-nya bisa diatur 3 pilihan. Yang pertama minimum vertical retract, bisa dilihat di sini. Garis biru berarti pakai feed rate. Kalau yang kuning ini berarti dia retract kayak kosong. Kemudian untuk pilihan yang kedua full vertical retract, berarti dia hanya acuannya clearance plan ini 50. Berarti dia selalu naik 50 baru geser, selalu naik 50 baru geser. Kemudian yang terakhir ini minimum distance. Dia ngikutin profil. Gerakan kayak kosong tapi ngikutin profil. Dan pengaturannya tambahan di sini. Kemudian di sini ada lead, in, dan entry dan exit ya. Di sini ada linearnya, ini ada misalnya saya bikin 3. Kemudian vertical arch-nya saya bikin 3, kemudian vertical arch exit-nya keluarnya saya bikin 1 untuk membedakannya. Kita bisa lihat region dulu. Enaknya Surface XSpeed di sini.
kalau ini dia bisa kita lihat atau kita bisa membuat program berikutnya, atau kita bisa lihat prosentase untuk pembuatan proses calculating programnya. Ini misal ya. Ini misal saya atur lagi. Di sini cut depth-nya saya bikin 0,6. Ini saya bikin 0,3 tetap. Saya region. Di sini kita bisa melihat proses calculating pocketnya, prosesnya. Ini sangat membantu sekali jika teman-teman mengerjakan part yang besar dan profilnya sangat kompleks. Ini sangat membantu program Hexpeed ini, karena kita bisa langsung estafet membuat program berikutnya tanpa kita harus menunggu program roughing kelar regionnya. Sedangkan untuk yang Rock Pocket ini kan kita harus nungguin nih. Misalnya kita region, kita nungguin dia region kelar dulu, baru kita bisa melakukan langkah berikutnya. Itu perbedaan untuk region ya, masalah region. Jadi saya lebih suka pakai Hexpeed Surface ya, Surface Hexpeed. Kita nunggu lama, dia kelar baru kita bisa melakukan yang lain. Kalau enggak, ini bisa error. Misalnya kita bisa ngeklik apa-apa itu bisa error. Oke, selanjutnya tadi nyampe apa? Nyampe ini. Saya bisa load linking ya, linking sudah. Entry ya, kita lihat entry-nya ya. Kita lihat entry-nya. Di sini kita lihat dari samping. Yang ini, yang area clearance. Sorry. Area clearance ini saya rubah menjadi 1, ini saya rubah menjadi 2. Untuk membedakan saja. Ini saya bikin menjadi 0,6. 0,3. Ini 4. Ini 8. Region dulu. Sudah. Kita verify. Nah, linear entry itu tadi kan 2 nih. Ini linear entry. Kemudian radius. Nah, ini radius masuk entry ya, radius entry. Horizontal arch entry ini. Kemudian untuk exit-nya kita lihat dari sini. Mencontohkan keluarnya. Ini di sini kita bisa lihat. Ini berarti in, ini berarti keluar. Sengaja saya bikin beda biar teman-teman paham. Ini masuk, ini keluar. Dia sama-sama ada arch-nya. Kemudian kita lanjut. Sudah ya, berarti sudah semua. Tambahan di sini untuk Surface Rock Pocket ada menu facing horizontal area ya. Di sini pengaturannya di sini. Cut depth sampingnya. Kalau kita cek centang ini, cut depth-nya dia otomatis tidak aktif. Di sini facing-nya yang aktif. Hasilnya seperti ini. Ini sama dengan halnya dengan di sini toolpad tipe finish horizontal area. Kalau di Hexpeed Surface ini finish horizontal area. Kalau di Rock Pocket facing ini. Kurang lebih seperti itu pembahasan atau penjelasan dari saya. Buat yang request, terima kasih sudah request. Semoga video ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Anda. Pertanyaan Sobat Engineer. Saya kira cukup sampai sekian.
jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share agar bisa membantu teman-teman kita, sobat engineer yang sedang belajar Mastercam. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.